Pengembangan perangkat pembelajaran, instrumen penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang pada penyelenggaraan pendidikan dan latihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional (PKIRT) yang digelar P3AI Universitas Pasundan. Pada mata latih pengembangan perangkat pembelajaran, instrumen penilaian. Perancangan pembelajaran digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun bagan perancangan pembelajaran sebagai berikut. Menurut Komalasari tahun 2010, asesmen atau penilaian merupakan kegiatan mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk dijadikan dasar menetapkan terjadinya perubahan dan derajat perubahan yang telah dicapai sebagai hasil belajar peserta didik. Hasil penilaian dianalisa dan digunakan untuk mengambil keputusan terhadap ketuntasan belajar siswa. Evaluation atau evaluasi merupakan penilaian terhadap keseluruhan program pendidikan, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan program, termasuk di dalamnya assessment, serta hasil-hasil yang dicapai oleh program pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Menurut Sittenden tahun 2015, bahwa tujuan penilaian adalah: pertama, keeping track, yaitu menelusuri dan melacak proses belajar siswa. Kedua, checking up, yaitu mengecek pencapaian kemampuan siswa. Ketiga, finding out, yaitu menemukan kekurangan peserta didik. Dan keempat, summing up, yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan siswa. Asesmen atau penilaian merupakan kegiatan mengumpulkan informasi sebagai bukti untuk dijadikan dasar menetapkan terjadinya perubahan dan derajat perubahan yang telah dicapai sebagai hasil belajar peserta didik. Autentik adalah apa adanya, sesuai dengan fakta dan berlaku saat ini. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, input, proses, dan keluaran, output pembelajaran selama pembelajaran berlangsung. Teknik asesmen terbagi dua, yaitu tes dan non-tes. Adapun tes terbagi menjadi lisan dan tulisan, sedangkan non-tes terbagi menjadi kinerja, observasi, dan penugasan. Selanjutnya, teknik dan bentuk instrumen penilaian adalah sebagai berikut. Berikut akan dijabarkan tentang prinsip penilaian. Edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan. Otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian ranah pengetahuan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tinggi. Adapun langkah-langkah persiapannya adalah sebagai berikut. Menetapkan tujuan tes, membuat kisi-kisi soal tes,
Menulis soal-soal berdasarkan kisi-kisi. Menyusun pedoman penskoran. Analisis butir soal mencakup menentukan taraf kemudahannya, facility level, atau taraf kesukarannya, difficulty index, pokok uji, menentukan daya pembeda, discriminating power, pokok uji, menentukan keberfungsian pengecoh pada pokok uji pilihan berganda, validitas pokok uji, koefisien reliabilitas. Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Sedangkan portofolio penilaian hasil belajar merupakan instrumen atau dokumen penilaian hasil belajar yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan pencapaian CPL mahasiswa dalam satu periode tertentu. Macam-macam rubrik ada 3, diantaranya rubrik holistik adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Berikut disajikan contoh rubrik berdasarkan macam-macamnya, serta contoh penilaian portofolio. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Adapun teknik penilaian keterampilan akan dijabarkan sebagai berikut. Untuk kerja atau kinerja atau praktik, penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Proyek, kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Portofolio, rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Produk, penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni. Teknik lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang penilaian ranah sikap. Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan tujuan dari penilaian sikap tersebut untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti peserta didik. Adapun teknik penilaian ranah sikap diantaranya self-assessment, peer assessment, observation. Demikian, Anda telah mempelajari materi pendidikan dan pelatihan pekerti pada mata latih pengembangan perangkat pembelajaran instrumen penilaian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada mata latih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.